Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang sangat istimewa ini, pada hari Jumaat setelah salat asar menjerang maghrib, kita dapat duduk sama-sama di taman syurga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u." Bila kamu sedang melewati atau melalui taman-taman syurga di atas muka bumi, maka masuklah kamu ke dalam taman syurga tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan dengan taman-taman syurga di atas muka bumi?" Nabi hanya menjawab singkat, "Majalisal ilm." Taman-taman syurga di atas muka bumi adalah majlis ilmu. Lebih-lebih lagi majlis ilmu tersebut memperkatakan tentang perkara yang paling mustahak dalam Islam, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Nah, setelah beberapa siri kita memperkatakan tentang persoalan akidah dan syariat, maka pada petang ini kita akan masuk satu bab yang sangat menentukan selamat tidaknya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada murka Allah, yaitu bab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum Ustaz mula, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada garis besarnya terbagi 3 kelompok. Kelompok umat Nabi Muhammad yang pertama dipanggil dengan umat dakwah. Umat dakwah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Tak kira apapun agamanya. Sebab umat dakwah maksudnya umat menjadi sasaran, target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, semua agama. Sebab begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, semua agama-agama terdahulu, termasuk agama langit, Yahudi dan Nasrani, menjadi mansukh, cancel. Yang berlaku hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok pertama namanya umat dakwah. Tanpa mengira
apa latar belakang agama mereka. Golongan yang kedua namanya umat ijabah. Umat yang menjawab, umat yang memberi respon terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memeluk Islam. Ijabah dari perkataan menjawab, memberi respon, memberi reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad lalu mereka memeluk agama Islam. Umat yang kedua ini namanya umat ijabah atau nama lainnya umat istijabah. Tetapi tidak semua umat ijabah ini, umat Islam layak masuk syurga. Tidak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat Nabi Musa. Berpuak-puak agama Yahudi menjadi 71 puak. Dari 71, 70 daripadanya tempatnya neraka. Kecuali satu. Yaitu mereka yang mentaati dan mematuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Namanya Yahudi. Selanjutnya kata Nabi, berpuak pula orang Nasrani Kristian kepada 72. Kalau Yahudi tadi 71. Yang selamat hanya satu, 70 masuk neraka. Umat Nasrani berpuak-puak menjadi 72. 71 puak daripadanya masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut setia Nabi Isa di zaman itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umatnya, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku pula, kata Nabi Muhammad, berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Golongan yang satu inilah dari kalangan umat Muhammad yang akan selamat dari neraka. Umat ini dipanggil dengan umat ittiba'. Ittiba' yaitu umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah 72 golongan lagi dari kalangan umat Muhammad masuk neraka? Itu nanti kita akan bahas pada buku 3. Sekarang baru buku 1. Kita ingin fokus kepada umat yang selamat. Umat itulah yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan baca. Jadi sekali lagi Ustaz ulang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada 3 kelompok. Pertama namanya umat dakwah. Termasuk Obama. Walaupun dia beragama Kristian. Termasuk Presiden China. Walaupun dia komunis, tidak beragama. Termasuk Presiden Rusia. Begitulah seterusnya. Cuma mereka dikatakan umat Muhammad dalam kelompok umat dakwah. Umat yang menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua umat ijabah. Mereka menerima Islam. Tapi sayangnya mereka tak selamat lagi. Sekedar memeluk Islam seperti Syiah. Umat Muhammad juga mengaku Islam juga. Negara mereka namakan Republik Islam Iran.
Qadiani, Mu'tazilah, Khawarij. Nanti kita akan bahas puak-puak ini. Semua mereka mengaku umat Muhammad, tapi bukan umat yang selamat. Umat yang selamat hanya umat ittiba'. Bukan saja memeluk Islam, tapi mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada hari Jumaat dalam masa yang sangat mustajab, yaitu antara asar dengan maghrib. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang selamat tersebut, yaitu umat ittiba' atau umat mutaba'ah. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, syarat untuk menjadi umat Muhammad, umat yang selamat, umat ittiba', mesti diawali dengan 2 kalimah syahadat. Pertama, beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa, sesuai dengan ucapan mereka asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua, dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah, mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ustaz sudah sebut tadi. Cuma Ustaz ulang sekali lagi. Sabda Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka, kecuali 1. Ketika ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa kelompok yang 1 itu? Hanya mereka saja yang selamat dari neraka. Sesekali Nabi jawab al-jamaah. Mereka adalah jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Oleh sebab itu, kalau kita jadi umat Islam yang ingin selamat, kita mesti jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, contoh teladan, khasnya dalam urusan agama. Milikilah akidah tauhid yang murni tanpa sedikit pun syirik. Beramal ibadatlah sebagaimana amal ibadahnya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tidak bercampur baur dengan bid'ah walau sedikit. Sahabat yang paling utama untuk kita jadikan teladan selain Nabi Muhammad adalah Khulafaur Rasyidin. Ini sebagaimana sabda Nabi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz. Ucapan ini disebut oleh Nabi menjelang beberapa hari sebelum baginda meninggal dunia. Termasuk wasiat penting. Apa maknanya? Jika kamu punya umur yang panjang, kelak kamu akan lihat sungguh banyak perbalahan dalam urusan agama. Jika kamu ketika itu ingin selamat, ikuti saja sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin sesudah aku. Gigit sunnah-sunnah kami dengan gigi gerahammu. Gigit dengan geraham maknanya pegang kuat-kuat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain menyuruh agar kita mengikuti sunnah baginda, kita juga dibenarkan oleh baginda
untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Sudah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka terdiri daripada 4 khalifah. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, Osman dan Ali. Ikuti jejak langkah ini. Itu sebabnya puak tersebut dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu pengikut, member, follower. Ahlus Sunnah, As-Sunnah pula sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi, cara Nabi. Wal Jamaah, dan Jamaah. Jamaah maknanya grup, kelompok. Dan kelompok yang paling utama dalam hal ini adalah Khulafaur Rasyidin. Dan ini sangat bersesuaian dengan makna Siratal Mustaqim yang kita minta setiap hari. Apa dia tafsiran Siratal Mustaqim? Dengar penjelasan ringkas tapi padat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Wahai Allah. Minimal 17 kali kita baca dalam sehari. Sebab dalam setiap rakaat kita mesti baca surah Al-Fatihah. Siapa orang yang dapat siratal mustaqim? Allah explain pada ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka yang telah confirm mendapat nikmat daripada Allah? Dan merekalah berada di atas jalan yang lurus. Allah explain lagi ayat ini dalam ayat 69 surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah itu ialah para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Oleh sebab itu bila kita bawa untuk kita umat akhir zaman, ada 4 kelompok yang confirm telah mendapat siratal mustaqim. Nabi-nabi tentu saja bagi kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin, orang yang paling popular mendapat gelaran As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid, iaitu 3 khalifah berikutnya, sebab mereka semuanya mati dibunuh ketika menjalankan tugas khalifahan, iaitu Umar, Utsman, Ali, was-salihin, dan orang-orang saleh. Urutan orang yang telah confirm mendapat nikmat Allah, mereka lah berada di atas jalan yang lurus. Pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, ketiga Umar, Utsman, Ali, kemudian orang saleh. Urutan tertib itu membawa makna siapa dalam hal kita jadikan contoh teladan yang perlu kita beri priority atau keutamaan. Siapa? Nabi dulu. Kalau tak ada dari Nabi, boleh ambil yang datang dari Abu Bakar, Osman, Ali. Begitu cara kita memahami siapa itu siratal mustaqim. Ini sesuai dengan wasiat Nabi menjelang wafatnya. Kalau kamu ingin selamat, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Walaupun makna jamaah itu sangat banyak, tapi pandangan yang paling kuat, mereka adalah dari kalangan sahabat Nabi. Ini sesuai dengan ayat 100 dari surat At-Taubah. Ayat 100 dari surat At-Taubah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100? السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ustaz, ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang-orang dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. As-sabiqunal awwalun, orang-orang dahulu lagi awal-awal memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa golongan ansar? Sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Madinah. Karena mereka menolong Nabi setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Orang-orang Madinah yang menolong Nabi dan para sahabat namanya ansar. Yang jelas, kedua-dua kelompok ini muhajirin dan ansar adalah sahabat. Apa definisi sahabat? Definisi sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, lalu bertemu dengan Nabi, lalu memeluk agama Islam dan mati dalam Islam. Itu definisi sahabat. Tidak termasuk Abu Talib, walaupun beliau uncle-nya Rasul, sebab dia tidak memeluk Islam. Tidak termasuk Abu Lahab, walaupun beliau uncle-nya Rasul. Syaratnya mesti sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, masuk Islam dan mati dalam Islam. Muhajirin dan Ansar sudah tentulah termasuk sahabat. Sebab mereka jumpa Nabi. Bagaimana nasib kita, Pak Ustaz? Jangan bimbang. Kita juga layak mendapat reda Allah dan ampunan daripada Allah. Sebab ayat itu menyebut, setelah menyebut orang-orang dahulu memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini golongan ketiga disebut dalam ayat yang sama, yaitu orang-orang yang bukan muhajirin, bukan ansar, tapi mereka dalam beragama ikut agama muhajirin, ikut agama ansar, ikut akidah muhajirin dan ansar, ikut cara beribadat muhajirin dan ansar, ikut akhlak-akhlak mulia muhajirin dan ansar. 3 golongan. Lalu apa kata Allah tentang 3 golongan ini? Pertama, muhajirin ansar. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan muhajirin dan ansar sebagai contoh teladan dalam beragama. Apa yang mereka akan dapat? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda pada mereka dan mereka pun reda terhadap Allah. Siapa orang-orang yang Allah redai? 3 kelompok tadi. Bukan setakat muhajirin dan ansar saja, juga termasuk orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dalam berakidah, dalam cara beribadat, dalam berakhlak, berbudi pekerti. Semua mereka layak mendapat reda Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an.
wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan saja mendapat redha Allah, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-syurga yang mengalir air di bawahnya. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah dia kemenangan yang besar. Jelas, bila kita dalam beragama ikut apa kata Allah dalam Quran, ikut apa yang Nabi Muhammad katakan, inilah golongan yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka termasuk golongan ittiba', mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk menjadi golongan yang selamat, tak semestinya jumlah mereka ramai. Tak. Ini sebagaimana kata-kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah iaitu ahli sunnah wal jamaah, puak yang selamat, ialah puak yang menepati kebenaran, ma wafaqal haqq, walau kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri. Puak yang selamat dari kalangan umat Nabi Muhammad tak semestinya ramai. Tak. Ramai atau majoriti bukan ukuran dalam Islam. Ustaz buktikan. Ayat 116 surat Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu patuhi kebanyakan manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Itu dia bukti. Dalam Islam, kebenaran bukan terletak kepada sokongan majoriti. Bukan. Sesuai dengan kata-kata Abdullah ibn Mas'ud, Ahlus Sunnah wal Jamaah, puak yang selamat itu ialah puak yang bersesuaian atau menepati kebenaran walaupun anda seorang diri. Oleh sebab itu di dalam masyarakat atau di dalam keluarga, kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keluarga kita yang ramai tidak ikut. Kadang-kadang kita yang ikut sunnah Nabi dipulaukan, diketepikan. Jangan sedih. Mereka yang sepatutnya sedih. Sebab letaknya kebenaran bukan terletak pada ramainya penyokong. No. Di sinilah bezanya demokrasi dalam Islam tak sama dengan demokrasi ala barat. No. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia adalah satu mazhab dalam akidah. Kalau kita selama ini mengenali mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu semua adalah mazhab-mazhab ilmu fiqh dalam bab syariat. Macam mana salat, bagaimana wuduk, bagaimana tayamum, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana melontar jamarat, bagaimana wukuf di Arafah, bagaimana memakai ihram, apa perbezaan kain ihram laki-laki dengan wanita, dari mana sepatutnya kita
berniat ihram yang disebut dengan miqat. Itu pembahasan fiqh. Dan untuk pengetahuan kita, keempat-empat mazhab tadi, mazhab Imam Abu Hanifah yang dipanggil mazhab Hanafi, mazhab yang dipelopori oleh Imam Malik namanya Maliki, begitu juga mazhab Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i, Hambali oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Keempat-empat mazhab itu telah diiktiraf sebagai mazhab fiqh bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, dia adalah lebih cenderung kepada mazhab akidah. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, mazhab akidah lebih banyak dari mazhab fiqh. 73 puak umat Nabi Muhammad ini semua membawa mazhab akidah masing-masing. Ada akidahnya akidah Syiah. Ada akidahnya akidah Qadiani. Ada namanya akidahnya akidah Mu'tazilah. Sebagaimana nama baru Mu'tazilah dengan Islam liberal. Akidah Khawarij. Akidah Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Semuanya itu adalah mazhab-mazhab dalam berakidah. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, jangan hanya bangga dengan memiliki mazhab fiqh. Kita orang Asia pada umumnya fiqhnya Syafi'i. Orang dari Pakistan, Afghanistan, India pada umumnya adalah Hanafi, termasuk Turki. Orang-orang dari Afrika Barat seperti Tunisia, Maghribi, Aljazair, itu Maliki. Arab Saudi pula cenderung kepada Hambali, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Fiqh mereka bukan Wahabi. Itu adalah tuduhan orang-orang yang cetek ilmu, tak baca perlembagaan Arab Saudi. Dalam fiqh mereka cenderung kepada Hambali. Sebagaimana Malaysia cenderung kepada Syafi'i. Itu mazhab fiqh. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai tonggak akidah di Arab Saudi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita juga berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi dua. Ada yang ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana keyakinan dan kepercayaan Salafus Saleh, mereka dipanggil dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Salafi. Sedangkan mereka yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, tetapi tidak ikut salaf, tetapi lebih cenderung kepada akidah orang-orang 3 kurun pertama. Setelah 3 kurun pertama, sebagaimana munculnya Abu Hasan al-Asy'ari yang dipanggil dengan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, cuma cenderung kepada khalaf. Yang 3 kurun pertama dipanggil salaf, itu Arab Saudi, Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, cenderung pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang khalaf.
yaitu beberapa nama-nama Allah mereka takwil kepada makna yang lain. Sedangkan salaf tidak takwil, tidak robah. Kalau Allah kata bahwa dia ada wajah, mereka meyakini Allah memang ada wajah. Kalau Allah mengatakan dalam Quran bahwa dia ada tangan, salaf mengatakan Allah memang ada tangan. Kalau Allah katakan dalam 7 ayat dia bersemayam di atas arasy, mereka tetap mengatakan Allah memang bersemayam, tetapi bersemayamnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan yang pasti tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Wajah Allah, tangan Allah yang pasti tidak sama dengan wajah dan tangan makhluk. Mereka tidak bahas panjang. Sedangkan khalaf pula mereka takwil tangan kepada kuasa. Allah bersemayam di atas arasy. Mereka takwil Allah memerintah. Wajah Allah mereka takwil kepada keredaan Allah. Dua-dua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal pilih. Cenderung kepada salaf atau khalaf. Jangan saling salah menyalahkan. Jangan saling kafir mengkafirkan. Oleh sebab itu, terhadap golongan Asy'ariyah Maturidiyah, kalau kamu yakin seperti itu, silakan. Kami hormati. Tetapi wahai Asy'ariyah Maturidiyah, kalau kami cenderung kepada salaf, kamu juga mesti hormati. Jangan tuduh kami sesat. Sebab kami juga cenderung kepada salaf. Sebagaimana akidah 3 kurun pertama. Karena 3 kurun pertama itu pernah mendapat pujian daripada Rasulullah berdasarkan hadisnya yang sahih. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Manusia yang paling baik agamanya ialah manusia-manusia yang hidup sezaman denganku, kata Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang yang hidup pada kurun berikutnya, kemudian orang-orang yang hidup pada kurun berikutnya yang dipanggil dengan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sampai 3 kurun pertama Nabi stop. Itulah kurun yang terbaik. Oleh sebab itu, bila kami ikut salaf, kamu kata sesat. Tidakkah itu indirectly kamu telah menyesatkan Rasulullah dan para sahabat serta 3 kurun pertama yang pernah mendapat sanjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, paling baik mari kita saling hormat menghormati. Sebagaimana Anda ingin dihormati, kami juga patut untuk dihormati. Apalagi akidah yang kami ikut ni, akidah Nabi dan para sahabat. Sebagaimana yang Allah sebut daripada ayat 100 dari surat At-Taubah. Walaupun kami ini bukan muhajirin dan ansar, kami mau ikut cara muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar itu sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu adalah salaf. Orang dahulu. Allahu Akbar. Inilah akibat kurang ilmu. Akhirnya menuduh secara membabi buta atau membuta tuli ilmu. Akidah berbeza dengan syariat. Kalau syariat menyangkut masalah amalan-amalan, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, wuduk, tayamum, itu syariat.
yang ada 4 mazhab tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Hambali. Yang satu lagi akidah, itu masalah keyakinan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pak Ustaz, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa cabang? Nah, semua kita tahu. Ada 6 cabang. Inilah yang dipanggil dengan Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Iman percaya, iman kepada Allah. Maknanya percaya pada Allah. Iman pada rasul-rasul, iman pada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman pada hari kiamat, dan iman pada takdir. Semua kita hafal. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang keenam-enam rukun iman ini. Sama ada ayat second last dari surat Al-Baqarah 285, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, Nabi jawab, iman ialah kamu beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Hadis sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian secara ringkas pembahasan tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja hadirin dan hadirat, dalam buku ini rukun iman yang 6 itu akan dibahas satu demi satu dan diperkuat dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Sebab akidah, Ustaz ada sebut dalam buku ini. Bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah, apa makna akidah? Kalau syariat tadi lebih kepada amalan, akidah lebih kepada keyakinan. Itu sebabnya para ulama akidah sepakat mentarifkan atau mendefinisikan akidah, yaitu al-hukmul jazim alladhi yaqidul insanu qalbahu alaihi bighairi taraddudin aw syakkin. Itu dia definisi akidah. Akidah ialah keyakinan yang putus, keyakinan yang pasti, confirm, yang di atasnya manusia mengikat atau menyimpulkan hatinya tanpa ragu dan syak. Itu dia definisi akidah. Keyakinan yang mantap di lubuk hati tanpa sedikit pun dicemari rasa ragu dan syak. Contoh, Allah itu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu akidah. Andai kata seseorang memberi kita 1 bilion ringgit, katakan Tuhan itu ada anak. Kalau kamu bersedia mengatakan ini duit 1 bilion ringgit, jangankan 1 bilion, 1 miliar, 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 1
berbilion-bilion pun kita tidak akan ucap kata-kata kufur tersebut. Sebab kata-kata itu melayakkan seseorang yang mengatakan dengan penuh reda untuk masuk neraka. Sebab itu syirik. Mengapa kita boleh yakin sampai ke peringkat itu? Sebab Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah kata dia tunggal. Allah gunakan ahad, bukan wahid. Dan Allah jelaskan lagi, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak mau, saya tak mau syirik. Itu namanya keyakinan yang putus. Ada orang mendakwa ada Rasul Melayu. Ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad? No. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Setelah baginda wafat, tidak ada Rasul lagi. Walau bagaimanapun, kita tetap tidak akan mengakui ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Itu maknanya keyakinan yang putus. Al-Quran adalah kalamullah. Setelah kiamat terjadi, semua manusia mati, mereka akan bangkit lagi untuk dihisab. Selanjutnya meniti siratal mustaqim. Ada yang sampai ke syurga dan ada pula yang berjatuhan, dikait oleh api dari bawah siratal mustaqim. Percaya tak? Percaya. Yakin. Kamu ragu-ragu lagi tak? Tak. Itu namanya akidah. Akidah ialah keyakinan yang putus, yang di atasnya dibina keyakinan hati tanpa dicemari sedikit pun oleh rasa ragu atau syak. Yes, itu keyakinan. Beza dengan syariat. Syariat amalan. Tapi untuk kesempurnaan dan amal ibadat kita diterima, mesti ada kombinasi akidah dan syariat. Dalam bab akidah kita beribadat hanya pada Allah. Yang lain tidak layak disembah. Berdoa mesti kepada Allah. Syariat pula. Dalam beribadat pada Allah, awak mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad saja yang diajar oleh Allah melalui malaikat Jibril bagaimana cara beribadat kepadanya. Oleh sebab itu, bila awak ikhlas lillahi ta'ala dalam beribadat, tapi tidak ikut cara Nabi Muhammad, ditolak. Allah reject sesuai dengan sabda Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amalnya itu ditolak. Itu sebabnya awal-awal lagi dalam buku ini Ustaz sebut, semua agama yang turun dari langit, asasnya dua saja. Pertama, beribadat mesti kepada Allah. Itu namanya syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua rasul bawa syahadat yang sama. Syahadat yang pertama yang dipanggil syahadat akidah. Dan yang kedua, awak mesti beribadat pada Allah ikut rasul masing-masing. Umat Nabi Ibrahim beribadat mesti kepada Allah tapi ikut cara Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim ajar. Sebab yang hidup zaman itu Ibrahim. Kemudian datang Nabi Musa. Awak beribadat pada Allah mesti untuk Allah, bukan untuk Musa. Tapi cara beribadat mesti ikut cara Nabi Musa.
Macam mana anda ikut cara Nabi Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Datang era Isa. Beribadat tetap kepada Allah. Tak boleh beribadat kepada Isa. Juga tak boleh kepada ibu Isa, Maryam. Tak boleh. Tuhan tetap Tuhan yang Maha Esa. Cuma cara kamu beribadat pada Allah mesti ikut cara yang Isa ajar. Akhirnya datanglah era Nabi Muhammad. Syahadat pertama tetap sama, tidak berubah. Sedangkan syahadat yang kedua menuntut ketika beribadat pada Allah mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini masih lagi kabur dalam masyarakat awam. Itu sebabnya timbullah ta'assub fanatik tuan guru, walaupun yang diajar itu tidak selari dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya menuntut ilmu agama sangat mustahab. Menuntut ilmu agama mesti berpaksi, berteraskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad memberi jaminan kalau kamu tidak mau sesat, kamu mesti berpegang teguh pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Itu sebabnya sebagaimana kita katakan pagi tadi di dalam kuliah duha, ikutlah mana yang lebih baik. Maknanya dalam beragama kita mesti ikut mana yang lebih baik. Sebab dalam mengikuti ada yang baik dan ada yang lebih baik. Kita beragama Islam, ikut amalan nenek moyang, baik insya-Allah. Baik. Tapi sekedar ikut-ikutan. Orang ramai buat, kita buat. Tetapi apabila kita tambah ilmu, rupanya cara salat yang diajar oleh Rasulullah begini, bukan sebagaimana yang diajar oleh nenek moyang dulu. Caranya begini-begini. Lalu kita pun dengan rela hati tinggalkan amalan lama yang tidak ada dalil, tak ada hujah, tapi sekedar ikut-ikutan. Nah, kita sekarang tahu ini dalilnya. Ayat Quran, ini hadisnya sahih pula. Ini mananya kita ikut yang lebih baik. Itu sebabnya Ustaz ulangi sebagaimana yang Ustaz sebut pagi tadi, berdasarkan ayat 17 dan 18 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Merekalah yang layak mendapat hidayah Allah dan merekalah orang yang berfikiran waras. Jadi kalau kita ingin mendapat berita gembira dari mulut Nabi, kalau ingin mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, mau dikategori atau diklasifikasi sebagai orang yang berfikiran waras, syaratnya ada dua. Banyak mendengar. Banyak tambah ilmu, dengar. Tapi bukan semua yang kita dengar, kita mesti ikut.
fayattabi'una ahsana. Ikutlah mana yang lebih baik. Ikut mana yang lebih baik membawa makna. Ikutlah mana yang lebih kuat dalilnya dari Quran dan Sunnah. Walaupun yang menyampaikan itu bukan orang Malaysia. Contoh Dr. Zakir Naik, orang India, warga negara India. Tapi bila bercakap ayat Quran, hadis Nabi. Begitu juga penceramah-penceramah luar dari London, dari Amerika, dari Trinidad, dan lain-lain. Itu maksudnya. Pepatah Arab, unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qal. Perhatikan olehmu apa yang dia katakan. Jangan kamu perhatikan siapa yang mengatakannya. Walaupun yang mengatakannya itu berserban besar, janggut panjang, tapi mendakwa boleh jumpa Rasul dalam yaqazah, tolak. Agama Islam bukan milik orang Arab. Agama Islam adalah untuk umat manusia keseluruhannya hingga hari kiamat. Referensi, rujukan yang dijamin tidak akan dapat menyesatkan, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Ijma' ulama, qiyas yang selari dengan semangat Quran dan Sunnah. Ringkasnya, yang paling selamat dalam hal ini adalah salafus salih. Orang yang pernah mendapat sanjungan daripada Allah berdasarkan ayat 100 surat At-Taubah, berdasarkan sabda Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun sesudahnya, kemudian kurun sesudahnya. Di mana letak kebaikan 3 kurun pertama? Bukan pada pembangunan fizikal, bukan pada sains dan teknologi, tapi kebaikan orang-orang yang hidup pada 3 kurun pertama adalah dari sudut agama. Akidahnya yang murni, tauhid tanpa bercampur syirik. Cara ibadatnya ikut cara Rasul tanpa bercampur dengan bid'ah, dan akhlak-akhlak mereka yang mulia. Nah, hadirin dan hadirat, dalam pertemuan yang akan datang, Jumaat akan datang insya-Allah, kita mula membahas rukun iman satu demi satu yang disertakan dengan dalil Quran dan Sunnah. Bukan sekedar dengar lepas begitu saja, no. Ustaz tahu semua kita hafal rukun iman yang 6. Tapi bila ditanya, apa dalil tentang iman pada Allah? Apa dalil dari Quran dan Sunnah? Iman kepada malaikat. Di mana dalil iman kepada hari akhirat? Maksud Ustaz, kita perlu tahu, barulah timbul keyakinan. Bukan hafal, bukan. Semuanya Ustaz sediakan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan petang ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa pada masa yang sangat mustajab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten di atas kebenaran. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk merujuk segala
yang berkaitan dengan agama, kepada kalammu Al-Quran dan sunnah Nabimu, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kami yakin hanya berpandukan dengan dua rujukan ini saja kami engkau jamin melalui lisan Rasulmu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Ya Allah, saat ini kami berada pada hari Jumaat di antara asar dengan maghrib, yang menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah timing pada hari Jumaat yang sangat mustajab bila berdoa. Oleh sebab itu, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, masukkanlah kami dan ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu bersama-sama. Ya Allah, berilah kami keridaan-Mu dan masukkanlah kami ke dalam syurga. Ya Allah, lindungilah kami daripada murka-Mu dan neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan tolonglah lindungi kami daripada mendapat akhir yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.